Kembali lagi dengan saya dan Ayah Guru Timat. Ya, Ya. kita lanjutkan lagi perbincangan kita ni, ya kan? Tadi kita dah bahas juga tentang pemilik dan penguasa. Ya, tadi ada terselit sikit lah tentang bahasa mulut, bahasa bicara dengan bahasa hati. Mungkin bisa Ayah uraikanlah tentang perkataan tersebut. Baiklah, ini kita boleh semak bersama. Nanti kalau memang tidak betul penerangan ayah, kita boleh huraikan dengan bahasa-bahasa lain lah. Tapi dalam pendapat ayah, untuk menjelaskan bahasa mulut dan bahasa hati. Jadi di dalam kehidupan ada 3 bahasa yang kita kuasa. Bahasa yang kita lafazkan itu nama bahasa biasa, bahasa nominal, bahasa umum. Bahasa yang kita fikir, ini bahasa yang disebut bahasa yang bahasa hakikat. Bahasa yang kita gunakan dengan hati itu adalah bahasa tarikat. Jadi 3 bahasa ini, bahasa syariat, bahasa hakikat dan bahasa tarikat. Yang perlu kita ketahui, keikhlasan bahasa. Apakah dengan bahasa yang ikhlas, penerima juga ikhlas? Kerana kita punya 3 saringan bahasa. Bahasa syariat, bahasa hakikat dan bahasa tarikat. Ini kita belum sampai lagi kepada bahasa makrifat. Kita pakai 3 saja. Kerana bahasa makrifat tu bukanlah bahasa kita lagi tu. Dah jauh sangat. Kita pakai 3 bahasa untuk diri kita. Bahasa mulut, bahasa akal dan bahasa hati. Jadi bahasa mulut, biasa kalau datangnya seorang tamu memberi salam, tentu kita jawab dengan membalas salam. Kalau mereka berulur tangan, kita sambutlah tangan dia. Itu namanya bahasa syariat. Bahasa jelas, bahasa didengar dan bahasa nampak. Nah, bahasa hakikat yang tidak dapat diucapkan, kadang-kadang ada yang faham. Ada juga orang tidak faham. Kita menghadapi yang tidak faham ni bagaimana cara? Dengan bahasa hakikat, iaitu bahasa akal. Nah, maka kita tampakkan dulu benda sesuatu yang kita fikirkan, kita tampakkan ataupun kita syariatkan. Kita lapaskan benda yang mereka belum ketahui. Kerana akal kita sudah berbicara. Kalau misalnya datang tamu baru datang ke sini, katanya, ayah kata di sini ada makam panjang. Saya ingin mengetahui, konon katanya, di mana makam panjang. Saya tunjuk makam panjang di sebelah mata barat laut dari rumah saya. Jadi kata bahasa akal, apakah orang ini memberi keuntungan atau tidak kepada saya? Kerana saya ini pengelola, bukan saya pemilik, saya pengelola. Jadi bahasa akal ini perlu kita terjemahkan dengan gaya, dengan syariat, dengan fisik. Tak perlu kita katakan, tak perlu kita cakap, tak perlu kita buat. Orang sendiri akan faham. Tapi apabila kita lari kepada bahasa tarikat, iaitu bahasa hati, orang tidak akan faham. Kerana pada hari yang sama, kalau kita bertemu dengan masalah, kita punya masalah, datang tamu, takkan mungkin masalah tu nak kita lepaskan ke muka tamu.
Nak kita kasih tahu dengan tamu, kan tidak. Hmm. Itu terpaksa kita berbahasa dengan hati. Itu namanya bahasa tarikat. Nah, jadi dengan bahasa itu kita bisa menjadikan satu besar ilmu, dijadikan ilmu yang namanya tersirat dengan bahasa-bahasa yang tersimpan tadi. Di situ kita boleh olah, boleh kaji, boleh selesaikan menjadi tersirat. Tanpa buku, tanpa surat, tapi benda itu boleh dibuktikan dengan nyata apabila dikeluarkan dengan bahasa syariat. Nah, ini yang kebanyakan anak-anak sekarang, apalagi anak-anak muda, mereka tidak bisa memahami antara bahasa dan tempat-tempat bahasa. Apalagi mereka nak mengelola itu bahasa. Nah, jadi kita menerima bahasa syariat orang. Itu kita simpulkan kepada bahasa hakikat. Lalu kita larikan kepada bahasa tarikat untuk kita menyelesaikan bahasa orang ini menjadi satu ilmu yang berkepanjangan untuk kita jalankan semasa kita lagi membutuhkan apa yang bisa kita simpulkan di dalam kebutuhan kehidupan. Nah, jadi untuk memahami bahasa tadi sangat mudah. Kalau ya tak itu bagi saya, mungkin saya sombong. Berbahasa untuk memahami bahasa itu mudah, mungkin saya sombong. Tetapi rasa saya ini satu kebaikan akan saya luahkan untuk anak-anak supaya mereka faham, supaya mereka mengerti bagaimana untuk memahami bahasa orang itu dengan mudah kita cerna supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, supaya menjadi ilmu bagi kita. Seperti kononnya kita bertemu seorang petani. Kita ni tak pernah bertani, tapi kita ingin memiliki jiwa-jiwa tani, sifat-sifat tani itu. Ini yang kita ambil kesimpulan. Pak, caranya kalau nak berkebun, setelah tanah ni bapak kelola, ini bahannya, pupuknya, tanah ini bibitnya bagus. Itu caranya, itu yang mudah kita berfikir. Lalu kita fikir, oh aku coba. Itu kita mencoba seperti tani yang menerangkan kepada kita. Tetapi kalau bahasa yang tidak kita pernah dapat di dalam rumah kita atau dengan kawan-kawan dekat kita, maka datang orang lain itu dengan bahasa ingin mencari sesuatu. Tak usah tanya untuk apa, itu kita dah tahu semua. Seperti orang datang dari Batam mencari makan panjang. Berarti dah tahulah ya. Kita dah tahu maksudnya itu apa. Ayah ni memang itu namanya bahasa punya hati. kelebihan. Dulu saya cerita sedikit lah, potong ya. Dulu nak jumpa ayah ni, nak berguru nak cari tahan tetap. Memang nak siapkan pasukan untuk tahan tetap. Tetapi baru je jumpa ayah langsung jawab, belum dijelaskan. Ayah jawab tak usah nak cari hal-hal ilmu-ilmu seperti itu, semuanya sudah ada dalam diri. Cuma kita tak kenal saja di mana letak duduk dan namanya. Seperti itu ya. Ya. Ayah dah tahu. Ayah punya kelebihan lah dengan bicara, dengan wajah, dengan ekor mata aja rasa tu dah ada jawapan ya tadi lah ya. Iya. Iyalah. Seperti itu. Ini menarik nih orang-orang Bintan. Itu dinamakan bahasa hati. Bahasa hati ya. Kita lihat orang datang ke rumah kita tu, tujuannya itu sebelum dia nyampaikan, kita sudah ambil kesimpulan orang ini bermaksud begini. Jadi seolah-olah yang kita takutkan tu, kita dianggap orang pandai. Padahal tidak. Kita bukan orang pandai. Itu nama kajian. Kajian yang tadinya kita lakukan dengan syariat, kita ucapkan dengan lisan, lalu kita fikir dengan hakikat. Ya itu maka saya bilang mudah. Setelah kita fikirkan dengan hakikat,
kita cernakan dengan tarikan, Ah, cernakan dengan hati. iya. Jadi supaya yang tidak terungkap dia nampak dengan sendirinya. Walaupun dia tidak ungkap, itu benda itu nampak dengan gayanya, dengan bahasa-bahasa yang lainnya itu nampak semua. Itu bisa kita memahami dengan mudah, dan juga bisa kita terangkan kepada orang lain dengan cara saksama. Mungkin bagi ayah memang mudah gitu ya kan, tapi kita yang tak pernah apa ya mendengarkan bahasa-bahasa ini kan mungkin masih berfikir-fikir, masih meraba-raba kan. Apalagi dulu ayah pernah sering buat kata bahasa-bahasa pujangga lah tentang bahasa ini. Kalau Reza masih ingat ya, bahasanya seperti ini. Bagaimana hendak mengatur bahasa, bagaimana nak mengatur kata agar indahnya bunyi bahasa. Dengar dengan pendengar, dengar dengan pendengar, cakap dengan pencakap, rasa dengan perasa. Di mana ada haknya kita ya kan menjadi indahnya bahasa. Kalau tak salah ya seperti itu. Iya. Nah, jadi kata-kata pujangga yang ayah buat tu ayah pun tak sengaja juga sebenarnya. Tidak dikarang-karang. Cuma apabila merenung pada diri, melihat pada keadaan, tiba-tiba lagi bingung, lagi pesong, datang seseorang, kadang pakai rombongan ke rumah, bertanya yang tidak pernah ayah tahu. Tetapi begitu terungkap, seolah-olah ada yang mengasih tahu ataupun benda itu nampak di mata, seolah-olah begitu. Sehingga ayah bisa menyusun bahasa itu untuk ayah berikan kepada anak-anak supaya mereka bisa mengelola. Tapi sayang anak-anak sekarang ini kalau dengan satu kata mereka tidak akan memahami. Bagaimana hidup berdagang, seperti ombak menempuh karang. Itu bahasa-bahasa yang kita buat macam seolah-olah kata-kata apa ni? Pujangga, Pantun dipantunkan. Apalah lebih kita ni dipandang orang? Kerana hidup serba kurang. Nah, jadi jangan anggap kita ni pribumi, kita anggap ni kita dagang, merantau ke dunia ni. Iya. Keluar daripada dunia. Nah, kita keluar ada di muka bumi ini merantau untuk mencari. Jadi kita anggap kita dagang. Jadi kerana kita merasa kita dagang, kita mudah memahami tentang yang pergi dengan yang datang. Nah, tapi kalau kita merasa kita tuan tak dapat rezeki, tuan tak dapat harta benda, tuan dapat cuma pahala. Artinya ibadah yang dapat. Untuk menghibur syariat ini tak ada. Itu tuan. Kerana pemilik, tuan tu pemilik. Tapi kalau kita anggap kita dagang, kita membutuh. Kita membutuh apa yang ada di sini, itu akan kita sempurnakan menjadi sesuatu. Nah, begitu juga kita terima bahasa dari orang lain ataupun kita ingat bahasa tua dulu. Setelah kita dapat itu bahasa, kita jadikan bahasa itu sesuatu yang bisa untuk kita cernakan kepada anak cucu kita, kepada orang lain. Jadi kalau pemirsa misalnya mendengar bahasa saya begini, mungkin ada yang kurang faham, masih bertanya-tanya. Silakan datang ke tempat saya, kita berbual lagi. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan atau saya mencari bahasa-bahasa yang perlu saya tukar tambah di dalam bahasa saya. Jadi tengah hari ini kita cukupkan di sini saja dulu. Tak boleh lebihkan lagi. Tak usah lebih-lebih. Jangan bertanya-bertanya lagi. Cukup ini dulu. Sekian, terima kasih. Sebenarnya nak bertanya lagi ni. Sudah dulu. Ya.
Nanti Pertanyaan tapi terus ayah jawab nih. Pasti takkan ayah mau jawab. Nah, kalau ayah pemilik lah, ya kan, ada ibadah, ya kan, ada juga ada nilai keuntungan dia, ya kan. Ini nak bicara tuan dia nih. Nah, Tuan ayah nih, sebab pasti ada yang berbisik ke ayah nih, karena selalu kalau lihat ayah bercakap tuh ayah dengar dulu, baru ayah jawab ya, baru ayah sampaikan. nah, Kalau dilihat video, coba saudara lihat pada ayah bercakap, pasti ada bahasa seperti iya, baru ayah bercakap. nanti Macam dulu. ada yang membisikkan nih. Nah, nanti dulu lah. Kalau yang itu nanti dulu. Ya, Insya Allah kalau memang ayah tidak lupa nanti ya. di lain kesempatan saya akan tunjuk cara jalan pemikiran untuk menerima kata bahasa atau untuk mendengar apa itu peringatan, arti peringatan. Nah, nanti Nanti next lah kita selanjutnya ya. sambung lagi ya. Oke, sampai jumpa. Sekali lagi kalau ada perkataan yang salah lah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.